Akhirnya kita sampai di akhir season kedua. Episode 16 ini merupakan episode terakhir. Love Fit Mariage and Divorce Season 2, episode 16, dimulai dengan Pi yang membayangkan pertempuran kacau antara Dongmi dan Ami di bekas rumahnya. Dia tertawa gembira saat keduanya bertengkar. Ami suka menyerang kelemahan seseorang dan membalikkan keadaan seolah-olah dia adalah korban. Sementara Dongmi terlalu konservatif. Bayangkan stres yang dihadapi Yusin karena tinggal bersama kedua kekasihnya. Sementara itu, Hae Ryun masih menunggu dengan cemas dan mencoba menghubungi Gabin. Tetapi teleponnya dimatikan. Tanpa diketahui Hae Ryun, Nam Gabin tercintanya sedang menikmati momen dengan mantan pacarnya. Dongma di sini untuk mempertanyakan cinta Gabin pada Hae Ryun. Dongma bersikeras bahwa Gabin tidak mencintai Hae Ryun dengan tulus. Gabin berjuang sendiri untuk membenarkan hubungannya dengan Hae Ryun, sementara jauh di lubuk hatinya menyadari bahwa Dongma mungkin benar selama ini. Tapi pertanyaan lain adalah, apakah Dongma dengan tulus ingin menikahi Gabin, atau hanya karena harga dirinya? Sementara itu, Pi Yang dan Yusin sedang sarapan bersama sambil mengadakan pertunjukan di depan Jia. Mereka makan panekuk gandum dengan lapisan yang sangat tipis. Ingatlah bahwa ini adalah hidangan favorit Seoban. Pi Yang memberitahu bahwa panekuk dibuat dengan cinta kepada Jia di depan Yusin untuk diam-diam menyampaikan niatnya dengan Seoban. Sementara itu, Yusin mencoba menyelinap ke keluarganya dengan menawarkan untuk datang setiap hari untuk sarapan dan mengantar Jia ke sekolah. Pi Yang jelas tidak menyukai gagasan itu. Tetapi Jia yang polos senang mendengar rencana itu sehingga Pi Yang tidak punya pilihan selain setuju. Apa yang dulu dikatakan Si Eng memang benar. Bahwa semuanya menjadi rumit ketika seorang anak terlibat. Jia memperhatikan perubahan kecil. Dia mempertanyakan perilaku berbeda dari Pi Yang biasanya memanjakan ayahnya dengan kasih sayang. Jia meminta Pi Yang untuk mencium pipi Yusin. Tentu saja, Yusin dengan senang hati menerima ciuman itu. Sementara Pi Yang melawan rasa jijiknya sendiri jika itu bukan karena putrinya. Setelah mengadakan pertunjukan, Pi Yang pergi ke klinik Yusin dan memperingatkannya untuk tidak pernah melewati batas. Pi Yang memberinya hak untuk mengantar putrinya ke sekolah, tetapi tidak duduk setiap hari untuk sarapan di rumahnya. Yusin tak berdaya menyetujuinya sambil menahan lidahnya untuk bertanya tentang Seoban. Setelah beberapa hari, Pi Yang memanggil Yusin untuk memperbaiki komputernya di tengah malam karena tidak ada yang bisa melakukannya. Yusin dengan cepat mendatanginya. Mereka menikmati camilan larut malam di warung makan dekat apartemennya. Yusin memberinya hadiah sebagai cara untuk merayakan hari pertama resmi mereka keluar bersama. Kita dapat melihat bahwa Pi Yang tersentuh oleh sikap Yusin, tetapi tidak ada jalan untuk kembali. Dia sudah menjaga hatinya. Keduanya mengenang hari pertama mereka resmi pacaran. Yusin meminta persetujuan untuk bertemu sesekali seperti ini. Pi Yang setuju meskipun dia masih merasa tidak nyaman. Yusin tampaknya menikmati momentum itu sampai Ami muncul untuk menjemputnya. Pi Yang mengatakan bahwa ia memanggil Ami untuk menjemput Yusin. Pi Yang mengakhiri malam nostalgia mereka dan mengembalikannya pada kenyataan. Sementara itu, kita bisa menyaksikan Hye Ryung dengan penuh kerinduan menatap seorang wanita hamil yang lewat dari mobilnya. Kemudian, dia mengunjungi mantan mertuanya di mana Song Won menyajikan tehnya. Lucu bagaimana meja telah berubah di antara mereka. Dia meminta maaf atas tindakannya di konferensi pers dan meminta izin untuk mengunjungi mereka dari waktu ke waktu. Hye Ryung mengatakan bahwa ia tidak punya siapa-siapa di Korea. Hye Ryung bahkan meminta izin untuk mengunjungi Song Won setelah bayinya lahir. Sementara Sahyun dan Ibu Ni tidak yakin, Song Won dan ayah Sahyun secara terbuka menerima keinginan Hye Ryung. Di sisi lain, Dongma dengan keras kepala mengejar Gabin yang jelas-jelas tergoda karena patah hati atas kematian orang tuanya. Dongma pergi ke apartemennya, membuat kopi paginya, dan menggendongnya seperti seorang pangeran dengan baju besi mengkilap di luar apartemen sehingga mereka dapat memiliki waktu bersama di luar. Dia membelikan Gabin pakaian dan sepatu cantik. Dia menyiapkan tanggal piknik untuknya. Tentu saja, semua ini dengan niat. Mereka melakukan percakapan dari hati ke hati di taman.
Kita dapat dengan jelas melihat bagaimana Dong Ma keras kepala dan mendominasi sepanjang adegan. Dong Ma tidak mendengarkan, dia hanya melakukan hal-hal sesuai dengan egonya. Di sisi lain, Hae Ryun mencoba menghubungi Gabin, tetapi gagal. Setelah menyulap hidupnya dengan kembalinya mantannya dan kematian orang tuanya, Gabin menghadapi momen kebenarannya. Dia mulai menyadari nilai pernikahan. Dia meminta Hae Ryun berjalan-jalan di malam yang dingin untuk pengakuan yang dingin. Gabin mengonfrontasinya tentang bagaimana dia tidak bisa melanjutkan hubungan mereka lebih lama lagi. Hae Ryun bingung dan bertanya apakah Gabin sudah mulai melihat mantannya lagi setelah dia muncul di musikalnya. Gabin menyangkal bahwa alasannya adalah karena Dong Ma. Gabin mengaku bagaimana dia hanya menyukai Dong Ma, tetapi tidak benar-benar mencintainya. Setelah berjalan-jalan, Hae Ryun mengemasi barang-barangnya dan menghancurkan mimpinya, dan pindah dari rumah Gabin. Di mobilnya, dia mengenang hari di mana dia meninggalkan Sieng dengan meminta cerai. Dia sekarang menyadari rasa sakit yang dia sebabkan pada Sieng dan anak-anaknya. Kilas balik tentang peringatan Hyanggi tentang bagaimana Hae Ryun tidak akan pernah menemukan wanita seperti Sieng, dan bersikeras bahwa dia adalah loternya. Akhirnya, Hae Ryun dan Gabin mendapat karmanya. Sementara itu, Sieng mengalami mimpi simbolis. Dia berjalan masuk melihat Hae Ryun berdiri sambil menggendong bayi yang menangis. Sieng bingung. Dia bertanya-tanya, apakah Nam Gabin melahirkan? Apakah bayinya, laki-laki atau perempuan? Tapi sebelum dia menerima jawabannya, Sieng bangun dan menerima telepon dari Nam Gabin yang sebenarnya, yang dalam keadaan hancur. Gabin mengemudi sampai ke kompleks apartemen Sieng untuk memohon maaf dalam keadaan yang paling membuat frustrasi. Gabin terus menyalahkan dirinya sendiri karena perselingkuhannya dan berasumsi bahwa orang tuanya meninggal karena dosanya. Sieng memeluk wanita rapuh yang mencuri suaminya itu, dan membawanya ke dalam rumah. Gabin mengaku bahwa dia sudah mengakhiri hubungan mereka, dan itu membuat Sieng dan anaknya tercengang. Kemudian, Hyanggi, yang bingung dengan seluruh situasi, datang membawakan pakaian untuknya sementara Gabin terus memohon pengampunan mereka dan menyesali segalanya. Keesokan harinya, 3 istri yang bercerai itu sedang makan malam mewah dengan pria magnetis gratis, yaitu Seoban. Hye Ryung dan Pi yang diam-diam bersaing satu sama lain untuk mendapatkan perhatian Seoban, sementara Sieng dengan tenang membacakan puisi tentang kekosongan. Kita tahu bagaimana Hye Ryung memiliki mata dan intuisi yang tajam. Dia memperhatikan bagaimana Seoban dengan penuh perhatian mendengarkan Sieng. Makan malam berlanjut dengan mereka berempat bertukar rencana untuk melakukan sesuatu bersama. Semua ibu berencana untuk membawa anak-anak mereka, sementara Hye Ryung tidak memilikinya. Seoban masih memintanya untuk ikut, sementara Pi yang menyeruput tehnya karena pertimbangannya untuk Hye Ryung. Keesokan paginya, Sahyun dengan senang hati bermimpi menggendong bayi dan pemotretan pernikahan dengan Song Won sampai kenyataan memutuskan untuk membangunkannya dengan Song Won mengalami kontraksi lebih awal dari yang diharapkan. Kemudian adegan maju cepat ke masa depan. Sahyun terlihat mengenakan setelan pernikahan putih di sebuah upacara pernikahan. Seorang pengantin wanita muncul berjalan ke arahnya. Dia secara tidak sengaja jatuh dan Sahyun memeganginya. Dia mengangkat pengantin wanitanya, dan ternyata itu adalah Ami. Kemudian, di sisi lain, Seoban muncul berjalan keluar dari mobil pengantin mewah di upacara pernikahannya. Sekali lagi, pengantin wanita yang tak terduga keluar. Pengantin wanitanya adalah Song Won. Adegan pindah ke upacara pernikahan lain. Dong Ma berjalan menyusuri lorong, sementara Pi yang berjalan di sampingnya, bergandengan tangan. Kebingungan tidak berhenti di situ. Musim 2 berakhir dengan Jia menuju apartemen Yusin. Yusin menyambut putrinya tapi sepertinya ada yang tidak beres. Jia dengan bingung menyebut Yusin, anak, dengan nada berat. Yusin menganggapnya sebagai lelucon, dengan asumsi bahwa Jia sedang bermain game dengan meniru kakeknya. Setelah itu, Dong Mi keluar dari kamarnya dan dengan senang hati menyambutnya sampai Jia memanggil namanya, Kim Dong Mi. Yup, Jia dirasuki oleh arwah Tuan Sin. Dong Mi, yang menyadari situasinya, merasa ketakutan.
Tampaknya Tuan Xin mencari balas dendam dan wahyu atas kematiannya yang tiba-tiba. Dong Mi tersandung saat Jia datang untuk mencekiknya. Begitulah akhir kisah Love Fit Mariage and Divorce Season 2.